Nggak terima lu gue ceritain fakta tentang setan. Hah? Mana lu? Hah? Asu bener-bener. Bodoh lah. Astagfirullahaladzim, bener-bener ya. Gue diganggu di sini. Lihat tuh, pintu dibanting. Oh, mau mulai lo main-main sama gue, ha? Mau mulai main-main sama gue. Mau main-main, gue mainin kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah goib, ya Allah jasad, hadir. Makhluk itu nyolot, izib ya izib. Lalu makhluk itu dipentung tuh oleh Ibnu Zubair dengan tongkat. Astagfirullahaladzim. Siapa? Ada yang lempar saya di ruangan bekas dapur. Mulai nih, ya beginilah jin. Ntar gue pentung ya, kayak Ibnu Zubair mentung izib ya. Awas aja lo. Nah, saya ulangin ya. Lalu makhluk itu tuh dipentung, diketok sama Ibnu Zubair dengan tongkat sampai makhluk itu lari tuh terbirit-birit. Nah, dikisahkan oleh Al-Sibli dalam Ahkam Al-Zan. Lalu ada Imam Muzaid. Sesosok jin pernah muncul nih, mengganggu di depan Imam Muzaid. Lalu Imam Muzaid tuh ngejar nih, lari sekenceng-kencengnya sampai jin itu jatuh. Coba bayangkan. Makanya kalau misalkan jin itu kalian bisa lihat di alam manusia, dia berbayang, dia bisa lari, dia bisa terbang, dia bisa terjatuh, ya karena memang ada kisahnya, dan itu kisah nyata, bukan kisah fiksi, bukan, itu kisah nyata yang dialami. Astagfirullahaladzim, asli lu ya, mau nakut-nakutin gue lu, ha? Ngajar lu jadi setan lu. Lu gak terima lu gue ceritain fakta yang nyata tentang lu yang bisa dipukul, yang bisa dipentung, yang bisa ditusuk. Hah? Kampret lu jadi setan. Muncul sini. Kampret lu. Saya ulangin ya. Bahkan sosok jin itu pernah muncul dan ngeganggu di depan Imam Muzaid. Lalu tuh kan kejar tuh sampai jin itu jatuh. Bayangkan, jin kalau misalkan masuk alam manusia, ya dia bisa jatuh juga. Jadi jangan takut sama jin. Lalu beliau tuh berkata tuh, kalau kamu takut, mereka akan menguasaimu. Untuk itu bersikap keraslah, seperti yang saya lakukan, seperti ini. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Bahkan di Quran surat Fatir ayat 6 dijelaskan, sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah sebagai musuh. Nah, itulah sikap para ahli ibadah atau orang-orang suci di zamannya saat astagfirullahaladzim ditimpuk gue, kampret. Kurang ajar ya, awas ya. Lihat aja lo, nggak terima lo gue ceritain fakta tentang jin, ha? Nggak terima lo gue ceritain fakta tentang setan, ha? Mana lo? Hah? Asu bener-bener. Nah, makanya guys, nggak usah takut, karena jin dan setan merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Ingat, kita nggak boleh takut, ya. Nah, saya ceritain lagi nih. Ada 7 kisah penampakan jin di zaman Rasul.
Karena apa? Eksistensi penampakan jin dan makhluk gaib itu jelas diakui di dalam Al-Quran. Karena penciptaan mereka, tugas mereka, dan cara mengusirnya semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi untuk wujudnya sendiri terkadang tidak ada yang bisa memastikan. Sama seperti saya. Tapi tahu nggak, kalau zaman Rasulullah kasus penampakan jin ini sudah terjadi seperti tadi saya sempat jelaskan tuh. Kalau itu kan sikap para nabi dan para sahabat. Karena dalam beberapa tafsir dan beberapa hadis yang saya baca, itu ada 7 kisah penampakan jin yang terjadi di zaman Rasulullah. Makanya gak perlu takut lagi sama yang namanya setan, gak perlu takut lagi sama yang namanya jin. Ini juga pernah kan saya jabarin. Yang pertama tuh dulu ada penampakan iblis di perang Badar. Terus penampakan iblis di saat musyawarah. Terus penampakan hantu di keranjang. Penampakan jin di dalam gentong. Penampakan setan saat sholat. Penampakan setan di dalam gudang zakat yang dijaga sama Abu Hurairah. Terus ada penampakan jin di dalam rumah. Itu semua ada di dalam kisah-kisah Nabi. Jadi kalau misalkan ada yang meragukan, bukan berarti apa yang saya lakukan itu sereality mungkin ya. Namanya saya sebagai content creator, ada video-video yang pure, real. Apa? Menakutin gue dari belakang loh. Ada yang video yang dilakukan real 100%, ada yang memang sudah dimodifikasi berdasarkan cerita nyata, cerita-cerita yang sudah berkembang di seputaran masyarakat, dijadikan sebuah tontonan agar menjadi tuntunan dan kalian memahami. Astagfirullahaladzim. Lihat kan? Nah beginilah kalau setan tuh. Kalau misalkan kita ngejelasin ya seperti ini nih, mereka nggak mau gitu. Jadi gitu. Saya tidak menyangkal, saya tidak pernah menyangkal, saya tidak pernah menapik kalau misalkan masih banyak orang yang nonton settingan, hoax dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka tidak mengerti apa yang saya lakukan di setiap video yang saya bawakan bersama tim-tim saya. Nah seperti ini kan nggak ada orang yang menjelaskan tentang astagfirullahaladzim. Bodoh lah. Astagfirullahaladzim, bener-bener ya. Gua diganggu di sini. Lihat tuh, pintu dibanting. Lihat tuh, nggak ada tuh sarang laba-labanya yang rusak ya. Tapi tuh pintu dibanting. Nah ini baru saya rusak nih. Tuh, lihat tuh, nggak ada orang sama sekali. Kurang ajar banget. Nah makanya saya satu melakukan explore karena saya hobi, kedua saya sebagai praktisi spiritual, ketiga saya sebagai entertainer, dan keempat saya membagikan sebuah kisah, membagikan sebuah pemahaman yang pernah saya ketahui agar kalian juga paham. Kayak nggak ada yang namanya ruh gentayangan, nggak ada yang namanya roh penasaran, nggak ada yang namanya roh leluhur. Ada juga leluhur itu memberikan support, semangat buat kita agar mengenang jasa mereka. Bukan berarti roh leluhur itu bisa datang setiap waktu dan menjadikan roh leluhur itu sebagai pegangan atau pedoman atau hodam. Tidak, itu yang salah penafsiran seperti itu, gengs. Gitu loh. Jadi kita harus paham. Kalau saya nggak hobi, kalau saya nggak mau, kalau saya pelit tentang ilmu, saya nggak mau. Rugi saya ngelakuin explore kayak begini. Walaupun setiap explore pasti kita mendapatkan pemasukan, karena platform telah menyediakan hal seperti itu.
Tapi kalau misalkan kita kerja berdasarkan hobi dengan sistematis, kita akan ikhlas menjalankannya. Nggak hanya masukin tempat-tempat kosong, terus memporak-porandakan, ngeganggu jin, setan dan lain sebagainya. Enggak. Tapi ada pemahaman-pemahaman, ada pengetahuan-pengetahuan yang saya bagi bersama kalian semua di sini. Makanya kalau orang berkarya apapun saya kasih 4 jempol. Karena apa? Mereka bisa mengambil intisari dari apa yang saya lakukan. Karena tidak mudah untuk orang membuat karya, gengs. Orang yang cuma mencemooh orang lain itu hanya orang-orang yang tidak bisa berkembang, dan saya pastikan akan menjadi manusia-manusia gagal. Karena dengan iri hatinya, dengan kedengkiannya, dengan piciknya, yang tidak mau melihat orang lain itu berkembang dan bisa menciptakan hasil karya untuk bisa dinikmati oleh orang banyak. Jadi seperti itu. Orang menikmati tayangan saya dan mengambil intisari dan pemahaman yang saya lakukan, saya dapetin pahala, gengs. Orang mencemooh apa yang orang lain lakukan, menghina hasil karya orang lain, kita dapat pahala dan mereka yang dapat dosa. Makanya saya tidak pernah menggubris. Ada yang nyebut ini, nyebut itu. Buat saya memberikan karya terbaik buat semuanya. Tidak hanya karya yang bisa kita nikmati, tetapi edukasi-edukasi yang mungkin jarang kalian ketahui di bangku sekolah kalian. Karena kalau misalkan sekolah negeri, ya hanya mendapatkan bentuk eksistensi pelajaran yang sesuai dengan apa yang didapatkan, apa yang dipelajari. Tetapi kan kita harus juga menggali, gengs, menggali pemahaman-pemahaman di luar. Karena kita bisa berguru dimanapun, berguru di alam, berguru di orang-orang yang memang mengetahui dan paham tentang ilmunya, bukan orang yang sok tahu, yang tidak paham malah ngejerumusin umat. Gitu loh. Karena buat saya, inilah yang saya lakukan. Inilah amal bakti saya yang saya lakukan. Terlepas ada penampakan atau tidak, semua itu adalah hal kesekian. Ada berarti seru buat saya dan buat kalian. Nggak ada juga, ya namanya astagfirullahaladzim. Mulai di sini nih suara-suara anak kecil loh, gengs. Di ruangan ini loh. Tuh, masih denger nggak sih kalian? Karena nggak ada, karena ini kan saya lagi nebeng sama kabar misteri. Astagfirullahaladzim. Sama kabar misteri. Jadi habis syuting kabar misteri, astagfirullahaladzim tuh, denger nggak? Habis syuting kabar misteri juga tadi kan saya sempat live di sini nih, yang ada fenomena. Ini ruangan kosong ini jadi agak bergema, kadang enggak, kadang bergema, kadang enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hol badam, ya hol roh, ya hol goib, ya hol jasad. Hadir. Nah tuh tim kabar misteri di sana. Tadi ada Katak Bizar jadi bintang tamunya. Oh, bukan suara anak kecil, guys, tapi suara-suara krunya Katak. Karena dia tadi bawa tim dan ada perempuannya. Tapi kalau yang suara anak kecil sih memang saya menafsirkannya memang ada sosok anak kecil ya di sini. Tapi ya walaupun tidak terlihat secara mata zahir, suara itu jelas. Ya wis lah kalau gitu, berhubung sudah menjelang subuh,
Saya closing dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kalau kalian pecinta misteri, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoy.